Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok Happy Grill akan mempresentasikan materi pertama, yaitu konsep dasar, kriteria, dan faktor migrasi. Baik, untuk mengefisienkan waktu, langsung saja. Yang pertama, definisi dari migrasi. Nah, migrasi ini merupakan satu dari tiga faktor dasar yang mempengaruhi dinamika kependudukan, selain dua faktor lainnya yaitu kelahiran dan kematian. Nah, migrasi ini juga perpindahan yang terjadi dengan tujuan menetap di daerah tujuan, sehingga migrasi merupakan bagian dari mobilitas penduduk. Penelaahan mobilitas penduduk sangat penting karena adanya yang pertama, kepadatan dan distribusi penduduk yang tidak merata. Yang kedua, faktor-faktor pendorong dan penarik bagi orang yang melakukan migrasi. Yang ketiga, desentralisasi pembangunan. Dan yang keempat, komunikasi termasuk transportasi yang semakin lancar. Nah, data mobilitas penduduk, khususnya migrasi, sangat dibutuhkan sebagai bahan dasar untuk melakukan proyeksi penduduk di masa datang. Analisis, perkiraan besaran dan arus migrasi merupakan hal yang penting bagi terlaksananya pembangunan manusia seutuhnya, terutama di era otonomi daerah. Apalagi jika analisis mobilitas tersebut dilakukan pada suatu wilayah administrasi yang lebih rendah daripada tingkat provinsi. Karena justru tingkat mobilitas penduduk baik permanen maupun non-permanen akan tampak lebih nyata terlihat pada satuan unit administrasi yang lebih kecil seperti kabupaten, kecamatan, dan desa atau kelurahan. Nah, pada hakikatnya, migrasi penduduk ini merupakan refleksi perbedaan pertumbuhan ekonomi dan ketidakmerataan fasilitas pembangunan antara satu daerah dengan daerah lain. Migrasi juga dipengaruhi oleh daya dorong atau push faktor suatu wilayah dan daya tarik atau pull faktor wilayah lainnya. Daya dorong wilayah menyebabkan orang pergi ke tempat lain. Misalnya, karena di daerah itu tidak tersedia sumber daya yang memadai untuk memberikan jaminan kehidupan bagi penduduknya. Definisi. Nah, mobilitas penduduk ditandai dengan adanya pergerakan penduduk dari satu daerah ke daerah lain yang melewati batas administrasi, baik untuk waktu sementara maupun untuk jangka waktu yang relatif lama. Mobilitas dapat dibedakan menjadi dua, yaitu mobilitas non permanen atau tidak tetap dan mobilitas permanen atau tetap. Nah, yang pertama mobilitas non permanen. Proses permindahan penduduk yang dilakukan bersifat sementara. Dalam artian waktu kurun waktu tertentu pelaku mobilitas akan kembali ke daerah asal. Mobilitas permanen mobilitas permanen adalah perpindahan yang terjadi bertujuan untuk menetap di daerah tujuan, maka proses ini disebut dengan migrasi. Kurun waktu yang digunakan sebagai dasar penentuan konsep menetap adalah pelaku mobilitas sudah tinggal atau berniat tinggal di daerah tujuan paling sedikit itu 6 bulan lamanya. Nah, migrasi. Migrasi adalah perpindahan penduduk dengan tujuan untuk menetap dari suatu tempat ke tempat lain melewati batas administratif atau migrasi internal atau batas politik atau negara atau migrasi internasional. Dengan kata lain, migrasi ini diartikan sebagai perpindahan yang relatif permanen dari suatu daerah atau negara ke daerah lain. Jenis migrasi. Jenis migrasi ini adalah pengelompokan migrasi berdasarkan dua dimensi penting dalam analisis migrasi, yaitu dimensi ruang atau daerah atau spasial dan dimensi waktu.
Yang pertama, migrasi internasional. Nah, migrasi internasional ini adalah perpindahan penduduk dari suatu negara ke negara lain. Migrasi internasional merupakan jenis migrasi yang memuat dimensi ruang dan waktu. Nah, migrasi internasional terdiri dari yang pertama, imigrasi, yaitu masuknya penduduk dari suatu negara ke negara lain. Yang kedua, imigrasi, yaitu keluarnya penduduk suatu negara untuk masuk ke negara lain. Yang ketiga, remigrasi, yaitu kembalinya penduduk ke negara asalnya. Yang kedua, migrasi internal. Migrasi internal adalah perpindahan penduduk yang terjadi dalam satu negara, misalnya antar provinsi, antar kota atau kabupaten, migrasi dari wilayah pedesaan ke wilayah perkotaan atau satuan administratif lainnya yang lebih rendah daripada tingkat kabupaten atau kota, seperti kecamatan dan kelurahan atau desa. Migrasi internal merupakan jenis migrasi yang memuat dimensi ruang dan waktu. Yang termasuk dalam migrasi internal adalah perpindahan dari desa ke kota dan transmigrasi. Nah, yang selanjutnya migrasi sirkuler atau migrasi musiman. Nah, migrasi sirkuler ini adalah orang yang berpindah tempat tetapi tidak bermaksud menetap di tempat tujuan. Migran sirkuler biasanya adalah orang yang masih mempunyai keluarga atau ikatan dengan tempat asalnya seperti tukang becak, kuli bangunan, dan pengusaha warung Tegal yang sehari-harinya mencari nafkah di kota dan pulang ke kampungnya setiap bulan atau beberapa bulan sekali. Nah, yang selanjutnya migran ulak-alik atau komuter. Migran ulak-alik ini adalah orang yang pergi meninggalkan tempat tinggalnya secara teratur, misal setiap hari atau setiap minggu pergi ke tempat lain untuk bekerja, berdagang, sekolah, atau untuk kegiatan-kegiatan lainnya dan pulang ke tempat asalnya secara teratur pula, misalnya pada sore atau malam hari atau pada akhir minggu. Nah, migran ulak-alik ini biasanya menyebabkan jumlah penduduk di tempat tujuan lebih banyak pada waktu tertentu, misalnya pada siang hari. Mobilitas penduduk ini juga dapat dibedakan antara mobilitas penduduk horizontal dan mobilitas penduduk vertikal. Nah, yang pertama, mobilitas penduduk horizontal atau sering juga disebut dengan mobilitas penduduk geografis adalah gerak penduduk yang melintas pada wilayah menuju ke wilayah yang lain dalam periode waktu tertentu. Nah, yang kedua, mobilitas penduduk vertikal yang sering disebut juga dengan perubahan status sosial atau perpindahan dari cara-cara hidup tradisional ke cara-cara hidup yang lebih modern. Misalnya seorang mula-mula bekerja di sektor pertanian, sekarang bekerja di sektor non-pertanian. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman kelompok saya. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Saya melanjutkan pemaparan dari rekan saya, yaitu definisi migrasi. Menurut beberapa ahli, dapat dikatakan sebagai migrasi jika itu menghasilkan suatu perubahan situasi sosial ekonomi orang yang berpindah. Next. Definisi migrasi menurut beberapa ahli yaitu Le 1966-285 menggambarkan migrasi sebagai suatu bentuk perubahan tinggal paling tidak secara semi jika tidak permanen. Next. Adapun Manggalam Ann Morgan 1968 menyebut suatu perpindahan jauh bersama-sama secara relatif permanen sebagai migran dari suatu lokasi geografi ke lokasi lainnya. Next. Adapun
mobilitas perbatasan ini juga pada area kecil lebih besar daripada yang terjadi pada area besar. Next. United Nations 1973-23, penduduk yang cenderung tinggal di tempat barunya untuk lebih dari 12 bulan. Perpindahan penduduk ini secara relatif permanen melalui suatu jarak yang signifikan atau Petersen 1986-566. Perpindahan lintas perbatasan ini juga pada area kecil lebih besar daripada yang terjadi pada area besar. Next. Adapun migrasi sebagai suatu bentuk dan mobilitas geografi atau mobilitas keuangan, geographic or spatial mobility, dari suatu unit geografi ke unit geografi lainnya yang menyangkut suatu perubahan tempat kediaman secara permanen, di mana dari tempat asal atau tempat keberangkatan ke tempat tujuan atau tempat yang didatangi. Next. Adapun migran, seorang yang berpindah tempat kediaman dari suatu unit daerah administrasi atau politis tertentu ke unit daerah administrasi atau daerah politis yang lain atau unit nasional nation 1970. Migrasi merupakan suatu bentuk mobilitas penduduk yang berkaitan dengan perubahan tempat kediaman penduduk dari suatu masyarakat ke masyarakat yang lain. Migrasi ini juga merupakan perubahan tempat kediaman yang menyangkut perubahan keseluruhan termasuk menyesuaian orang yang berpindah dengan lingkungan masyarakat yang baru. Next. Migrasi adalah suatu bentuk mobilitas geografi atau mobilitas keuangan, yaitu terjadi perubahan tempat kediaman secara permanen antar unit-unit geografi tertentu. Migrasi ini juga adalah perubahan tempat tinggal yang permanen dan bersemi permanen tanpa pertimbangan jarak yang ditempuh. Apakah perubahan tempat tinggal di sukarela atau terpaksa, dan apakah perbedaan tempat tinggal itu antara negara atau masih dalam suatu negara. Next. Adapun proses migrasi transportasi, khususnya modernisasi. Helsinki 1971, transisi mobilitas terdapat 5 tahap. Adapun yang pertama, masyarakat tradisional pramodern. Yang kedua, tahap transisi yang didirikan dengan pertumbuhan penduduk yang tajam. Yang ketiga, tingkat migrasi atau sirkules rural urban yang tinggi. Yang keempat, kolonisasi daerah perbatasan. Dan yang terakhir, tahap kemajuan dan masyarakat yang akan datang terbentuk dengan mobilitas dalam dan antara kota, baik internal maupun antara perbatasan internasional. Adapun Proyor 1975 yang berkaitan dengan antara perpindahan penduduk dengan proses modernisasi. Adapun perubahan sosial atau ekonomi pertama terjadi di titik sentral dalam suatu masyarakat atau biasanya kota utama dan menyebar ke kota yang lebih kecil. Selanjutnya masyarakat terpencil di perbatasan luar desa. Mungkin itu saja, saya kembalikan ke moderator. Mungkin itulah tadi pemaparan materi dari kelompok kami yang yaitu konsep dasar mobilitas. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.